adalah seorang penghibur manusia yang jelas nyata-nyata manusia yang akan membimbing manusia lain, disebabkan karena sedang noise. Nah, oleh karena itulah kemudian saya mengatakan bahwa siapa yang datang kepada Paulus ini, kalau dia adalah Yesus, berarti Yesus pembohong, karena dia mengatakan setelah aku yang datang adalah seorang penolong lain. Tapi ternyata yang datang dirinya sendiri. Atau jangan-jangan yang datang kepada Paulus ini adalah roh jahat. Bukankah dalam kitab saudara sendiri diterangkan dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus akan datang dengan jasadnya yang kedua kalinya. Berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Paulus hanya mendengarkan suara, akulah Yesus. Lantas kemudian kita percaya bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah benar-benar Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, sebab kedatanganku ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Itu pun dia harus turun dengan jasadnya, dengan tubuhnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus hanya suara saja. Dari mana kita tahu bahwa itu adalah Yesus? Apa yang bisa kita jadikan sajian? Oh, yang datang kepada Yesus itu buktinya. Apa buktinya? Paulus menjadi orang baik. Apa bukti kebaikannya? Dia mengajarkan Yesus datang untuk menebus dosa. Kata siapa? Di mana di dalam perjanjian lama bahwa Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap manusia untuk menebus dosa? Tak ada. Imamat 1 nomor 2. Ajarkan, katakan, sampaikan kepada orang Israel. Apabila di antara mereka ada yang ingin mempersembahkan kurban kepada Elohim, maka agar mempersembahkan hewan ternak, sapi, domba, kambing, lembu. Tak ada manusia. Nah, sedangkan Paulus mengajarkan manusia. Jadi yang mengajarkan Paulus mempersembahkan dengan pengajaran bahwa Yesus mati di atas tiang salib untuk nebus dosa itu adalah roh yang datang kepadanya yang ngaku-ngaku Yesus ini. Nah, sekarang untuk membuktikan bahwa yang datang ini betul-betul Yesus, apa jadi tolak ukurnya? Tolak ukurnya apa? Bahwa itu benar-benar Yesus. Karena hanya dengan suara, akulah Yesus yang kau aniaya. Cuman karena itu. Sementara kita tidak mengenal Paulus ini siapa, bapaknya siapa, emaknya siapa, kita tidak tahu. Tiba-tiba dia memotong pengajaran Tuhan dengan mengatakan bahwa yang datang kepadanya adalah Yesus. Jadi saudara, saya rindu ada orang Kristen yang mampu membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah betul-betul Yesus anak Maria ini. Apa yang bisa menjadi acuan untuk mengatakan bahwa itu adalah Yesus? Hanya karena mendengarkan suara. Yesus mengatakan jangan kau percaya. Nah, silakan. Oke. Yang pertama, Bang. Yang pertama saya mau jawab yang Abang sentil tentang sejak dari kandungan. Rasul Paulus mengaku bahwa dia sudah dipilih. Dalam Galatia 1 ayat 15. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Lalu kemudian Abang kaitkan dengan Mazmur pasal 58. Mazmur 58, Bang ya? Iya, 58, Bang. Nomor 3 atau nomor 4? 3. Nah, ayat 3 itu, Bang. Oke. Tapi kalau di buku itu Alkitab itu di ayat 4. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Nah, bertolak belakang antara Galatia 1 ayat 15 dengan Mazmur 58 ayat 3 karena pemazmur yaitu Daud, dia sedang membicarakan tentang para orang-orang fasik. Jadi bukan orang-orang benar yang dia sementara tuturkan di sana, tapi dia sedang berbicara tentang orang-orang fasik. Maka kalimat Daud dalam Mazmur 58 ayat 3 ini itu tidak nyambung dengan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Galatia 1 ayat 15, karena justru Galatia 1 ayat 15 ini Paulus sedang menceritakan tentang dirinya
memperoleh kasih karunia dari Tuhan sejak dari dalam kandungan. Walaupun dalam kenyataan perjalanan hidupnya di masa muda, dia menganiaya orang-orang percaya Yesus. Nah, Yesus bilang, barang siapa menganiaya kamu, dia bukan menganiaya kamu, tapi menganiaya aku. Barang siapa membenci kamu, dia bukan membenci kamu, tetapi membenci aku. Yesus bilang, makanya ketika Paulus tanya, siapakah engkau Tuhan? Sebenarnya dia pakai kata kurios di sana, kurie. Siapakah engkau Tuhan? Dia bilang, akulah Yesus yang engkau aniaya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Abang bilang seorang manusia yang dikatakan Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16, dia bilang begini, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini terjemahan Lai, dia pakai kata seorang untuk mempermudah orang Kristen memahami pribadi yang diutus oleh Allah ini untuk menjadi penolong. Tetapi sebenarnya dalam teks aslinya dari bahasa Greek atau Yunani, dia tidak memakai kata seorang, tetapi converter, penolong yang lain aja. Dia tidak pakai seorang penolong, tapi penolong yang lain. Jadi selain Yesus diutus ke dunia, ada penolong yang lain bagi orang Kristen. Itu di Yohanes 14 ayat 16. Jadi dia adalah Roh Kudus, bukan firman yang menjadi daging ini, bukan Yesus yang menjadi manusia, bukan. Ini hal terpisah yang kita mesti bicarakan kalau mau ngomong jujur. Nah, yang ketiga, kedatangan yang kedua kali ini belum terjadi di waktu Yesus menjumpai Paulus, Bang. Jadi Yesus menjumpai Paulus itu belum termasuk dalam konteks kedatangan kedua kali yang dimana digambarkan seperti kilat memancar dari timur ke barat. Oke, mantap. Tanda-tandanya kalau gitu, yang bikin percaya. Langsung ke situnya, karena kan waktunya dikit lagi tuh. Langsung ke situnya aja. Iya Bang. Jadi dengan cara menunjukkan cahaya kemuliaannya, karena Yesus belum datang untuk kedua kalinya. Kalau dia datang untuk kedua kalinya, benar Bang Suma bilang, dia akan datang dalam wujud manusia yang seperti dulu dia terangkat ke surga, seperti itu dia akan datang. Nanti di akhir zaman, di penghujung zaman, nanti dia akan menghakimi dunia, dia akan datang seperti yang Bang Juma maksud. Itu yang saya pahami dari Oke, mantap. Jadi Gurunda, cahaya kemuliaan Gurunda. Oh, ya, maaf, silakan. Sekalian ini anggap sebagai closing saya aja Bang ya. Sekalian saya soalnya ada sedikit kerjaan. Saya pamit ya. Baik Pak Pendeta, tapi didengerin dulu jawaban dari Gurunda juga ya, Pak Pendeta ya. Dengerin dulu ya. Baik. Jangan dulu turun ya, jangan dulu turun. Silakan Gurunda. Gini Bang. Mohon maaf, saya harus keluar karena saya harus menghubungi orang yang minta tolong saya. Saya ada kerjaan dan saya harus temui dia. Ada pelayan saya, ya. Saya mohon maaf. Oh baik. Gini aja Pak Pendeta, besok dijadwalin aja Pak Pendeta ya, di DM aja ya. Boleh nanti kita lihat ya. Kalau saya punya waktu besok, saya coba nanti mampir di Komal ini. Baik, terima kasih untuk semuanya, Bang Jonathan. Makasih sudah naikin saya. Allah memberkahi kita semua. Ya, terima kasih Bang. Makasih Bang. Ya, makasih Bang. Oke, saya tanggapi dulu ya teman-teman. Supaya didengarkan pada teman-teman yang ada di bawah maupun yang ada di YouTube. Jadi kalau kita belajar tentang bahasa Yunani secara mendalam, kata parakletos itu tidak merujuk kepada pneumahagios. Itu dulu.
Kalau berbicara mengenai pneuma, hantu atau roh, betul, itu bukan manusia. Tetapi adalah makhluk roh saja. Tapi ketika berbicara mengenai parakletos, maka itu mutlak wajib hukumnya berbicara tentang jasad manusia yang menjadi perantara antara Tuhan dengan manusia yang kemudian disebut rasul. Jadi kita nggak bisa ditipu ya, karena di sini ada pakar, ada orang yang ngerti, adik-adik kita ini sudah pada bisa bahasa Yunani. Parakletos itu merujuk kepada orang yang dipilih menjadi wakil Tuhan atau duta Tuhan di atas muka bumi. Itu harus dipahami. Jadi kalau dikatakan penolong lain, meskipun tidak dikatakan seorang, itu sudah pasti parakletos itu manusia. Disiplin ilmu manapun ketika berbicara mengenai parakletos, itu rujukannya kepada manusia atau makhluk minimal. Nah, kembali di sini sudah sangat jelas dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Coba camkan baik-baik ini. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke langit meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke langit. Artinya dia datang dengan jasad dan tidak ada indikasi sedikit pun dari Yesus bahwa yang datang kemudian itu adalah dirinya sendiri, baik dalam bentuk roh maupun hanya dalam bentuk suara. Itu tak ada. Nah, yang jadi inti permasalahan di sini yang membuat dua saudara Kristen kita ini minta pamit buru-buru, itu karena Yesus tidak pernah menerangkan dia akan datang untuk yang kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, kelima kalinya. Sementara banyak bertaburan kita lihat orang murtad karena mengaku bertemu dengan Yesus. Padahal Yesus sudah mengatakan kedatanganku itu ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Sedangkan Kisah Para Rasul 22, di situ dikatakan bahwasanya Paulus melihat sinar dari langit yang kemudian mengelilingi dirinya tok. Tidak ada yang kayak gitu. Sinar yang dimaksud Yesus itu bersinar dari timur sampai ke barat, bukan hanya kepada orang per orang. Ini pembuktian penyesatan yang terstruktur dengan baik yang harus kita di sini cikal bakalnya ini. Makhluk apa yang datang kepada Paulus sehingga ada Katolik, ada Protestan, ada Advent, ada Pantekosta, ada bla 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 bla. Di sini cikal bakalnya ini. Kalau terbukti yang datang itu adalah Yesus, Kristen betul. Tapi kalau ternyata bukan, berarti ada makhluk lain yang datang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengenali lebih jauh? Kata Yesus di dalam Yohanes 8:44. Dengarkan baik-baik. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. 1. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Nah, yang pertama, iblis ini menjadi bapak. Iblis ini kemudian mengaku sebagai Tuhan, sebagai pembimbing, sebagai pengajar, sebagai gembala. Di dalam pengakuan Paulus 1 Korintus 4 nomor 15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai bapak, karena akulah yang dalam Yesus menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Coba. Mengaku bapak dia. Padahal Yesus mengatakan, jangan kau menyebut bapak siapapun yang ada di langit maupun di bumi. Sebab hanya ada satu bapakmu, yaitu dia yang ada di surga. Sementara Paulus mengaku bapak. Camkan itu baik-baik. Iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti ada iblis yang mengaku bapak di sini. Yang kedua, bapakmu ini melakukan kemudian sesuatu yang diajarkan kepadamu.
agar kamu mengikuti apa yang ia lakukan. Benar saja. Orang-orang Kristen mengikuti kemudian keinginan-keinginan Paulus. Atas kehendak siapa orang Kristen tidak bersunat? Paulus. Atas kehendak siapa kemudian mereka mengibadahi Yesus? Paulus. Atas kehendak siapa? Atas keinginan siapa? Atas keinginan siapa? Atas keinginan siapa? Semua berpola kepada Paulus. Itu yang kedua. Dia bapakmu itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Itu tadi. Sebab sekalipun kau mempunyai beribu bapak, dia mengaku bapak. Dia sebagai pembunuh diterangkan di dalam kisah para Rasul 8 nomor 3. Tetapi Saulus berusaha kemudian membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Galatia 1 nomor 13, sebab kamu telah mendengarkan tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. 1 Korintus 15:9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Sang bapak mengakui kalau dia adalah sang pembinasa keji yang melakukan awal perbuatannya dengan berpura-pura mengatakan bertobat. Dia tidak hidup dalam kebenaran. Dia tidak hidup dalam kebenaran. Coba kita lihat dalam Roma 3 nomor 7. Apa yang dikatakan oleh beliau? Tetapi jika kebenaran Tuhan oleh kebohonganku, oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang yang berdosa? 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia harus bermegah. Ini ciri-ciri bagian daripada iblis itu. Ia adalah pembunuh dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab yang ada di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri, dan sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dia mengakui. Di dalam Roma yang kita bacakan tadi, dia mengakui itu. Bahwa dalam kelicikanku, dalam dustaku, oleh kebesaran Allah, jika kebesaran Allah oleh dustaku. Lalu kemudian apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan. Ini jelas. Di dalam Filipi 1:18 juga dikatakan, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud menipu atau palsu atau mengelabui maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku Paulus tetap bersuka cita. Nah, artinya bahwa apa yang diterangkan oleh Yesus dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu, itu terpenuhi 100%. Sekarang kalau orang-orang Kristen tidak mampu membuktikan bahwa yang datang kemudian kepada Paulus mengaku Yesus itu adalah Yesus, maka betullah iblislah yang selama ini mereka tuhankan. Adakah orang-orang Islam yang ada di Komal ini sebagai penggiat apologet Islam bisa membantu saya untuk mengetahui bahwa yang datang kepada Paulus ini adalah betul-betul Yesus? Silakan. Itu ini Gurunda, apa ya? Waktu aku tekenin kan ya, oh Pak, siapa itu? Pak eksegesis kepanjangan, langsung aja intinya gitu. Tanda-tanda apa yang menguatkan bahwa itu Yesus? Di situ dia mati langkah, Gurunda. Iya, emang betul. Betul. Itu makanya dia cabut itu karena tahu lemah banget, dia bilang cahaya kemuliaan. Nanti Gurunda tanya yang kayak gimana cahaya kemuliaan? Nah, kayak itu hancur dia. Iya, saya lupa tadi ke situ, betul. Cahaya kemuliaan. Dia bilang situ, makanya aku mau. Nah, Gurunda itu cahaya kemuliaan tuh gimana tuh? Bubuk dia. Iya. Bentar Bang Kores, ini Anjas Muslim apa Kristen Anjas? Bentar Bang Kores, ini Anjas Muslim apa Kristen Anjas? Halo Anjas, coba dibuka mute-nya. Jawaban mereka ini hanya berdasarkan halu dan psikologis yang berlaku, bukan akal.
Jadi psikologis yang diserang ini. Hebat memang Paulus itu. Ya itulah dimaksud Bang Joma tadi, setelah dia membunuh manusia yang sifatnya nyata fisik, kemudian dia bermanuver, katanya dia bertobat, justru bermanuver membunuh akal sehat manusia. Benar ini terjadi. Fakta begitu ya Bang Joma? Iya. Gue setuju itu. Sehebat-hebatnya iblis, Allah lebih hebat menitipkan Al-Quran untuk membongkar semua kejahatan setan. Melalui apologet Islam inilah kemudian semuanya akan terbongkar bahwa yang datang kepada Paulus itu bukanlah Yesus. Silakan tampilkan saudara Kristen yang bisa berdialog mengenai ini, silakan. Nah, sama ini ya Ikhwan yang di bawah ya, 1.800 viewer gitu. Perhatikan tadi gitu kan. Apa yang dilakukan pendeta pelan, panjang, lama, lambat, itu tuh cara-cara dalam berapologetika. Atau kalau bahasa Koresnya bertakia Korintus gitu. Karena apa? Semakin panjang, semakin lambat, orang semakin bosan, mereka berharap kita itu lupa apa yang kita Iya, tanyakan. betul. Ya kan ya Gurunda ya? Benar sekali. Ya kentara sekali soalnya itu cara-caranya. Ya nggak bisa jawab, dia panjang-panjangin jawabnya. Nyambung ke kedatangan kedua lah. Yesus itu tetap Tuhan lah, apalah. Kayak gitu kan. Cuman pas kita tekanin lagi langsung, ya, Bang Andi, gas. Intinya bicara di luar topik, tapi mengalihkan topik. Itu aja sih. Nah, itu panjang-panjangin ngomongnya supaya lupa kita topiknya apa gitu kan. Berharap belok topiknya. Jadi bahas dia tuh tadi berharap bahas kedatangan keduanya Yesus gitu kan. Orang pertanyaannya, bener nggak itu Yesus yang datang ke Paulus gitu? Kalau bener apa tandanya? Langsung apa namanya? Itu pendeta Bang Kores, pelayan juga dia. Nah, apa Iya. pendetanya? Kak, pendeta lebih susah untuk keluar dari sana. Kalau jemaat masih bisa muter lidah. Kalau pendeta tahu data. Ini pasti saya diserang dari sisi ini. Pasti diserang. Mereka sudah tahu kalau pendeta. Kalau jemaah itu asal nyerocos aja. Ngotot tapi tak ada ilmu. Itu begitu, itu bedanya. Kalau pendeta itu sudah tahu bahwa saya akan diserang dari sisi ini. Percuma saya mengatakan ini, mending saya pamit. Mau berdebat tapi ditentukan timer. Mau berdebat tapi ditentukan waktu. Nah, itu pendeta. Pendeta yang betul-betul sudah tahu bahwa Islam itu betul dan dia ingin tampil, pasti dia akan menjaga setiap dia berbicara. Tapi kalau jemaat, ya asal ngomong. Dan tema mereka yang memilih ya Gurunda. Betul. Ya kita jamah dulu nih yang baru naik. Ada nggak ya? Yang baru naik ada yang Kristen nggak nih? Arkian atau Anas Dewantara? Itu Juli itu. Juli, silakan Juli. Kalau naik doang mic-nya ditutup mending di bawah aja dah. Saya itu sampai 1 juta. Wih, kelamaan itunya sampai 1 juta. Nah ini juga saya informasikan ya teman-teman ya. Siapapun di luar sana yang memakai logo API, ya apabila Anda ada suatu kegiatan, aktivitas apapun itu, mempergunakan logo API gitu ya, sebaiknya ya beritahulah pusat supaya kita bisa mendukung. Betul ya Bang Joma seperti itu ya? Iya, seperti itu. Namanya yayasan itu begitu. Yayasan itu harus begitu teman-teman. Apapun yang kita lakukan, mengatasnamakan API, logo, itu harus kita laporkan ke pusat. Meskipun niatan kita itu baik, itu bisa menghasilkan dosa bagi teman-teman kita yang lain. Gitu. Lain cerita, kalau berbuat sesuatu untuk kebaikan yayasan, membentuk sebuah gerakan yang istilahnya mau membuat kejutan dan betul-betul tidak merugikan siapapun. Contoh, saya membuat skincare, tidak izin kepada yayasan. Kenapa? Karena saya tidak merugikan. Insya Allah ke depan saya akan menguntungkan. Karena tujuan saya membentuk usaha ini adalah untuk API. Seperti itu, sahabat-sahabat sekalian. Nanti
Cuman nanti saya minta API untuk kita saling membantu teman-teman yang ada di DPW ini agar membantu bagaimana kemudian usaha kita ini bisa bertumbuh, karena itu untuk kepentingan yayasan kita juga. Menurut penelitian ya yang kami temukan beberapa hari belakangan ini, dan itu belum selesai, ternyata penduduk Indonesia itu 95% menggunakan skincare. Bayangkan itu. Wanitanya. Belum lakinya. Nah, kalau API bisa kemudian mengajak yang 95% ini menggunakan produk API, dalam hal ini skincare yang kita buat, ya, maka sejahtera umat ini, karena API ini bukan yayasan kelompok tertentu. API ini adalah yayasan yang menaungi semua ya pergerakan-pergerakan Islamisasi dan pergerakan Kristenisasi di Indonesia. Bukan kepentingan Bang Suma atau kepentingan kelompok per kelompok di dalam API, tetapi API ini adalah betul-betul yayasan yang bekerja nyata untuk rakyat Indonesia dalam hal menyatukan umat Islam dan membentengi umat Islam dari gerakan murtad, pergerakan misionaris untuk memurtadkan. Saya kira begitu Bang Handi. Jadi betul, tidak boleh menggunakan API untuk kepentingan pribadi atau melakukan sesuatu dengan menggunakan logo API, mengatasnamakan API, tetapi menggunakan contoh menggunakan rekening pribadi, itu nggak boleh. Contoh ya, seperti itu. Jadi harus ketika ada yang ingin membantu kita misalnya, maka arahkan ke yayasan apologet yang ada. Dari yayasan nanti yang akan menyalurkan bantuan itu. Karena kita ini adalah organisasi. Begitu saudara. Nah, kecuali silakan Bang Handi. Kecuali kalau yang bersangkutan ingin membantu personal ya, no problem, itu lain cerita. Tapi kalau ada gerakan dari bawah, ini loh adik Korea semuanya ya, ada gerakan dari bawah, terus mengatasnamakan API, terus pakai nama rekening pribadi, terus dia buat program sendiri tanpa diketahui oleh kita dari pusat. Nanti kalau terjadi apa-apa, nanti juga kan API pusat yang harus bertanggung jawab. Itu kira-kira, sebelum terlalu jauh ya. Ini hanya imbauan saja. Kira-kira begitu. Ya, aku sebenarnya belum tahu ya, Bang Andi. Sebenarnya aku belum tahu masalahnya ya. Cuma gini Ikhwan, kalau posisinya seperti itu, pakai rekening pribadi, nggak pakai izin, lalu kemudian apalagi masalahnya ngumpulin uang kayak gitu ya. Itu udah salahnya double gitu. Jangan anggota deh. Jangan anggota. Maksudnya janganlah yang bukan anggota. Yang bukan anggota salah. Yang anggotanya salah gitu. Pengurus aja salah kalau kayak gitu. Gitu loh Ikhwan. Nah, jadi ini kasusnya gimana ya Bang Handi? Produknya apa emang? Ya, misalnya contoh ya. Contoh nih, di kampung saya nih Bang, ada anak yatim. Ya, harus perlu dibantu. Ya mau disekolahin apa segala macam lah kan begitu. Tolong dibantulah, bantulah donatur ke sana begitu. Melewati garis lurus dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga enggak API. Mestinya kan lapor dulu ke API pusat. Tunggu. Terus bawa apinya gimana? Ya logonya kan API gitu. Kira-kira begitulah gitu ya. Mestinya kan melalui API dulu. Mending mohon API, kita ada dana kok dalam hal itu. Ke API dulu gitu loh. Bang, saya dari DPW ini minta tolong ada begini, bisa survei dulu nggak? Gimana cara menyelesaikannya? Ya kita langsung aksi kan. Seperti kemarin ada saudara kita, ada guru ngaji yang sedang sakit gitu ya, lapor ke kita. Insya Allah API bergerak, selesai cepat, transparan melalui rekening yayasan. Jadi nggak ada isu-isu yang bisa menimbulkan apa ya, saling curiga-mencurigai. Kan transparansi itu kan lebih baik daripada main belakang kan, itu kira-kira. Saya sapa dikit, Bang Ambon Gelap, dibuka mute-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 1:26. Ini orang, Masya Allah. Waalaikumsalam. Ini Ustaz kayak ini
Apa? Gimana Baru nih pulang Ana baru pulang dari Ciputat. Tadi Lagi di jalan. Udah mau nyampe Citrep ini. Dari Ciputat habis tadi. Pasti lagi di jalan kan? Nah. Iya lagi di jalan, biasalah. Alhamdulillah tadi dapat 2 lagi sudah disyahadatkan dan sertifikatnya cuma dari Ustadz Ipung dari Ayah Sofia. Jadi nanti pendidikan dasar Islamnya ada satu masjid di daerah Ciputat yang membantu Ustadz Ipung untuk anak itu di tempatnya imam dulu karena takutnya ada apa-apa, lalu belajar Islam. Nanti sekalian dicariin kerja karena dia lulusan finance, keuangan, akuntansi, apa nggak ngerti. Ini asik ini ngobrolnya, ini asik ini tentang tentang pemahaman Paulus itu bagaimana. Lalu tadi Mantap tuh, gurunya dapat yang baru lagi Sat Kay. Yang datang ke Paulus di KPR 9 bukan Yesus. Wah, itu besar sekali tuh. Argumen besar. Iya, argumen besar, dan itu menyebabkan tadi saya ditelepon berhenti karena dia bilang itu bagus tuh. Oke, coba connect dulu. Ya baik, Tuan Guru. Bung Ais yang di Tebet. Bung Handi, Bung Ais tuh, Bung Ais. Iya, siap. Bung Ais bilang, connect dulu. Oke, iya. Gitu. Ngobrol-ngobrol lah sama kita punya adik-adik. Oke. Saya enak sebentar ya, saya berhenti karena memang baru nyampe perapatan Citerep. Begini, itu yang Zuma sampaikan tadi diaminkan oleh Bung Handi dan Kores. Itu karena apa? Karena tadi Bung Handi bilang ada masalah psikologi itu. Memang betul itu, cakep itu. Meniliknya bagus Bung Handi itu, menilik dari satu sisi yaitu psikologis yang berhasil gitu, bahwa dia Mr. Paul ini berhasil memberikan satu influence, pengaruh psikologis. Betul Bung Handi sama Zuma pertanyakan, kalau memang itu Jesus, kenapa kau berlawanan dengan tanda-tanda kedatangannya? Lalu Bung Handi jawab, lalu Kores bilang, itu kalau kita buka di misalnya di Kisah Para Rasul itu pertentangannya begini. Wah, cakep itu, cakep. Nah, adikku Zuma, adikku Kores dan Bung Handi dan semua yang ada di room, selamat malam. Saya tidak bisa lihat satu persatu karena saya di pinggir jalan. Pemahaman influence-nya Paulus ini itu hanya sampai tahun 64, adikku sayang. 64 Masehi. Karena Nero mengambil keputusan menjemput Paulus di Spanyol, dibawa pulang lagi, lalu dipenggal. Itu kan ceritanya ya. Kores punya datanya kalau nggak salah waktu itu. Kores punya datanya itu. Ya, harus diubah-ubah dulu. Lanjut, Ustaz. Jadi ketika Paulus yang di dalam KPR itu, Kisah Para Apostolos itu dia punya nama, itu dijemput dengan kapal mau dibawa ke Roma untuk disidang. Nah, sidang di Roma itu yang kapalnya karam itu membebaskan dia. Itu ditulis di mana? Itu di halaman bab Kaisar Nero, bukunya judulnya The 12 Caesars. Itu ada diceritakan itu. Dan Flavius Josephus menceritakan itu juga. Jadi ini Antua ini, bos Paul ini, bos Paul sempat bebas, Bung. Bebas nih, Antua nih bebas. Begitu dia bebas dari sidang pertama, Antua jalan keliling Eropa. Sedap jalan-jalan Antua nih. Kita aja belum pernah keliling Eropa. Ini bos Paul nih, dia keliling Eropa. Hebat sekali. Canggih dia. Nah, begitu dia sampai Spanyol, ada audit. Maaf banget. Itu cerita di 12 Caesar sama di Josephus The Antiquities buku 20 itu jelas banget, bagus itu buku. Ada audit, jadi adikku sayang. Jadi ternyata dia banyak juga dapat duit dari kekaisaran dan hasilnya tidak ada. Apa itu? Diminta untuk menghancurkan ideologi. Jadi hancurnya bukan physically, bangsa
Jewish atau Israeliat, bukan. Karena dia udah gagal kan di situ kan. Dia udah gagal, dia mendapatkan perlawanan ketika dia diturunkan pakai keranjang di tembok Damaskus. Itu ada kok ceritanya itu. Dia mau dibunuh sama orang-orang di Damaskus. Jadi diturunin pakai keranjang di tembok Damaskus. Nah, laporan-laporan audit keuangan ini sampai di Nero. Nero nih kalau untuk pesta-pesta dia paling suka untuk sendiri. Tapi kalau untuk orang lain dia paling pelit. Dia bilang apa yang telah dihasilkan tidak ada. Malah Paulus memiliki komunitas sendiri, punya publik sendiri. Pada saat itu undang-undang Roma kalau punya pengikut lebih dari 10 orang dibilang mau makar. Dijemputlah dia di Spanyol, dibawa dipotong kepalanya, demikian Bung Andi. Tapi gini loh, Ya, tadi kok bisa ada itu tadi dikirim video itu kok ada orang gemuk satu, kok siapa yang ngundang? nggak ada yang ngundang, orang dia datang sendiri gimana? Oh iya. Dia mau ngobrol sama Ustadz Ipung kali. Ya ada keperluan lah. Kita kan harus Bung Handi, kita harus mengerti kebutuhan Nabi. Gitu. Si Luga datang ke sana nyosor waduh. Kasihan. Tidak ada yang mengundang, tapi kita nih sebagai manusia Bung Handi jangan begitu. Kita harus menghormati kebutuhan Nabi. Nabi itu punya kebutuhan Bung Handi. Kalau kita bisa bantu, bantulah. Mantap, Jangan mantap. begitu. Gitu. Nah, tahun 14 itu putus di Penggal. Itu pengajaran dia, adikku sayang Zuma dan semuanya di sini di Rom, itu putus. Tidak ada lagi pengaruh pemahaman, namanya Paulin ya. Mungkin semua di sini pernah dengar Paulin tulisannya. P-A-U-L-I-N-E, Paulin, ya kan? Itu tidak berlaku. Sampai akhirnya ketika dimulai dari Bapak Gereja ya. Bapak Gereja Agustinus waktu itu, ya Allah. Yang juga ada satu kelompok dengan 325 Bapak Athanasius. Itu dinaikkan lagi pemikiran dia. Kenapa? Karena pemikiran ini cocok kalau kalau Alfa Omega masuk Suma. Alfa Omega masuk dengan pemahaman Paulus ini dan pemahaman untuk menyatukan Roma secara politis dan teritori itu masuk. Karena pada saat itu 325 sampai 331 sudah tidak ada sisa-sisa yang utuh dari kitab suci tentang Yesus, maka Konstantin memerintahkan Eusebius untuk membuat 50 kitab yang tidak diketahui sumber awalnya di mana. Sumber awal yang paling bisa dipercaya adalah Septuagint, itu untuk perjanjian lama. Karena di dalam Kodeks Sinaiticus itu masih ada kitab-kitab Deuteronika dimasukkan di situ, bahkan Barnabas pun ada. Nah, tapi untuk perjanjian baru sumbernya tidak diketahui. Nih Bapak Eusebius memang paling hebat deh. Dia paling hebat. Dia ambil nggak tahu dari sumber apa. Oleh sebab itu Bapak Gereja Modern menyebut sumber 50 kitab itu disebut sebagai Q. Pernah dengar kan? Istilah kitab Q itu. Quelle. Iya, Q source yang pinter saya. Dipakai ke Markus. Pinter. Nah, itu Kores sudah tahu lah. Jadi kitab Quelle ini justru adalah sumber dari kitab Markus. Sedangkan Markus adalah kitab pertama, bukan Matius. Matius dan Lukas mengambil 84% dari Markus. Bayangin tuh. Padahal Markusnya sendiri nggak tahu siapa yang nulis, dan itu sumbernya dari Quelle, sumber yang tidak diketahui, diambil pula dicontek. Contoh, keledai. Di Matius tulis Yesus suruh ambil keledai ibu dan anaknya. 2 keledai bawa kemari. Lalu di Markus bilang 1 ekor. Lalu di Lukas bilang 1 ekor. Di Yohanes bilang Yesus tiba-tiba lari langsung naik ke atas kayak koboi, naik ke atas keledai. Ini bagaimana? Ya kan? Nah, jadi saudara-saudaraku sayang itu ternyata adikku sayang Zuma, Kores dan Bung Handi, mereka sama sekali tidak pernah dikasih tahu ini barang tentang sumber penulisan. Apalagi Bapak Paul. Tentang Bapak Paulus sama sekali tidak ada.
Sampai sekarang tidak dikasih tahu. Padahal ada Zuma, ada tentang dia, ada. Nanti kalau nggak salah waktu itu Kores sudah pernah buka di Jewish Encyclopedia. Kores sudah pernah buka itu tentang Bapak Paul ini. Saya nggak tahu Bapak Paul ini dari Cilengsi apa dari Bogor kota, apa saya nggak tahu. Ini apa dari Ciedom sama Ciidumean, nah gitu. Itu yang Ibnu Ezra 631 ya, Ibnu Ezra. Kalau itu satu agamanya itu. Nah ini kalau ini bapaknya Paulus memang bapaknya Paulus sama agamanya itu sama-sama dari sono, dari Edom itu gitu, Ustaz. Itu yang dapat sumber dari Jewish Encyclopedia, bukan? Jewish Encyclopedia bukan itu dari Quora. Quora. Orang pendeta PhD ya gitu. Mau mantap, Kores sumber datanya mantap. Iya, jadi gitu. Sebetulnya adikku Zuma dan semuanya itu bisa diketahui loh. Emak bapaknya bisa ketahuan itu, asli. Emak bapaknya dia aduh, kalau kita bisa ketemu kartu keluarganya aja yang dari Bojongnangka, Bogor, dapat itu bisa keurut semuanya itu. Cuma kartu keluarganya nggak ada, itu aja masalahnya. Apalagi KTP, ngurus kekelurahannya dia mungkin lupa, dia nggak ngurus ke kelurahan. Padahal kan sekarang ada Dukcapil. Nah pada saat itu dia nggak ke Dukcapil dia. Jadi itulah pengaruh Paul ada dari tahun 45 Masehi sampai 64, memang jago dia punya pengikut. Tapi 64 tuh putus, Bung. Nah nanti mulai lagi ketika persiapan orang-orang kudus itu menuju ke Konstantinopel untuk 325 itu kan, yang di tengah badai dia berhenti dulu kan, ada sekitar 211 orang kan, itu berhenti dulu, dia hubungin dulu Konstantin, kami terserang badai, Tuhan tidak setuju ada konsili. Enggak, kamu jalan terus, itu pencobaan dari iblis. Datang, Arius dibunuh. Nah sampai situ diangkat pola pikirnya Paul. Demikian, Bung, cakep nih malam ini. Pembahasannya sangat akademis dan sangat historical, bagus. Gue seneng kalau udah ngomong gini. Seneng gue daripada ngomong ngarol ngidur nggak jelas kayak menurut saya begini. Pala lu bomenyan, emang lu yang nulis Bible? Bapak Eusebius saja nggak gitu kan? Ada pala bau menyan. Iya ya, sehat-sehat ya. Teruskan ini untuk membangun kesadaran kepada saudara kita Kristen. Apa itu? Bahwa mereka sedang diajak untuk menjadi Islamophobia. Padahal kalau mereka mengakui saja bahwa ya nggak usah jauh-jauh teos lah, yang semua bung di sini bawa teos atau apostolos atau apalah istilah-istilah lain, itu dikembalikan, kita nggak akan kejar dia, nggak akan, kita sayang, nggak akan lagi ada apa, ayo coba buktikan, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Akui saja bahwa kami mengambil sosok Yesus atau Yashu, Kores bukan Yashua ya, Yashu ya, isu, iya karena yod kan, yod itu tidak ada. Iya, yotnya kan nggak ada kalau di Yunani Koine nggak ada yot. Ya kan iota, ya toh, ya nggak? Iox. Yes. Jadi sebetulnya Yashu itu singkatan dari Yemah Shemo Fazikro, artinya nama yang harus dilupakan oleh orang Yahudi. Semoga tulang-tulangnya menjadi debu. Kan ada kan itu ya di Sanhedrin. Oke. Nah, nama ini diambil oleh orang Roma. Kayak dipoles lagi menjadi cerita yang sekarang kita kenal. Nah ini yang harus dibuka. Dan saya bersyukur ada Zuma sayang, ada Kores, ada adikku banyak lah, ada Riva dan Nandar, ada Bung Handi, mengajak orang untuk Kristen-Kristen ini tahu Islamlah yang menunjukkan kepadamu bahwa kau ikut cerita buatan. Coba kau kembali ke aslinya. Kami tidak akan usik kau, tidak akan. Kami sayang, kami hormat dan kami toleran, gitu. Begitu ya? Mantap nih malam ini, cakep bener. Saya sangat senang, hatiku senang, gitu kan? Kayak lagu Kidung Jemaat, ya kan? Berkat Tuhan telah tercurah, itu yang kami perlu, katanya. Kayak nama ambruk, katanya, kata si siapa gitu, nggak berani.
takut dia untuk menghadapi tanggal 30. Gue senang-senang kawan untuk menghadapi Pak Pendeta Esra Soru. Ini kan bukan main bulu tangkis. Gue tuh senang-senang aja dengan judul apa, Historical Jesus. Benarkah Yesus pernah mati, bangkit, dan naik ke surga? Aduh, saya paling senang. Bapak Pendeta minta usulkan apa judulnya itu. Apa sajalah. Apa saja, mari kita bicara Ini, begitu. Ya. Ini Statke itu by one atau 2 versus 2? Saya yang nggak mau. Kalau saya nggak mau 2. Saya sendiri saja. Kalau seumpamanya Pak Pendeta mau bawa, ya nggak apa-apa lah ya kan. Jangan dilarang, Kores. Kalau mau bawa siapa nggak apa-apa. Aku nitip ini Statke. Aku nitip ini. Apa ya Apa namanya? tuh? Ini harus didengar oleh kawan-kawan Kristen gitu. Apa tuh? Fakta sejarah itu ya kan ada Marabar, Talus, sama satu lagi tuh Tacitus. Sodap. Flavius Josephus. Marabar Serapion. Marabar Betul, Serapion. Iya. Nah, ini yang Flavius itu udah inilah diskualifikasi gitu karena udah terbukti jelas. tambahan-tambahan Kristen. Kan sisa 3 Jelas. ini nih. Nah, Siapa itu tuh? aku mohon Statke, mohon dipakai Talus, Tacitus sama Marabar ini karena mereka bertiga sepakat Yesus itu mati nggak bangkit. Oh iya. Itu itu. tulisan Talus sudah hilang kan katanya. Tapi Ya. kan itu di apa pernah menjadi quote. Apa quote itu apa ya? Iya, Kutipan. quote itu dikutip oleh dikutip. si Tulisan Talus sudah nggak ada. Nah, yang dikutip apa? Dirubah Gerhana. gitu. Gerhananya padahal kan di Turki, ya kan? Gempa buminya juga di Turki. Tapi dimasukkan itu. Ya bagus, insya Allah saya. mantap. Syukran kasiran, Kores. Bagus. Oh Kamu iya, tuh udah oh iya, dalam tuh, banget ternyata. Ya. Iya, cuma Udah sekarang dalam aku banget. jarang dapat dialog timer, jadinya nggak keluar data-data Oh, gitu. mustajab begitu. Iya, ya dialognya. Insya Allah dapat lah. TikTok. Insya Allah nanti dapat lah. Amin. Itu ya. Oke ya. Udah ya. Adikku sayang, aku jalan lagi nih, sudah jam 1.43. Bung Siap, Handi, terima Tadi. kasih banyak. Semuanya Zuma, Kores, dan semua yang ada di room. Para mujahid, Allah yang membalas semua yang telah Anda lakukan semua dengan keberkahan, kerahmatan, kesehatan, kesuksesan, jalan keluar dari masalah, serta rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ya Arhamar Rahimin, ya Zal Jalali wal Ikram. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, Jazakallahu amin, khairan. amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga datang besok. Saya cuma minta dari teman-teman Kristen ini untuk membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah benar-benar Yesus, itu aja. Kalau ada yang mampu membuktikan secara data bukan hanya pengakuan Paulus tok, selesai kita. Silakan. Apa yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, guru kita ya, Ustadz Ki, ya semuanya itu adalah aspek kebenaran yang mengajarkan kita kepada berujung pergerakan kita ini sebagai manusia kepada Islam. Islam datang untuk meluruskan dan menyelamatkan teman-teman Kristen dari ajaran yang diajarkan oleh Paulus. Selama Paulus tidak diketahui siapa yang datang kepadanya ini, maka selama itu juga kalau saudara tetap dalam ajaran Kristen, maka selama itu juga Anda hanya akan berada dalam kebohongan. Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas, Bismillahirrahmanirrahim, Iyadu'una min dunihi illa inatha wa iyadu'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tak lain hanyalah berhala, dan yang mereka sembah itu tidak lain hanyalah setan yang durhaka. Jadi kalau ayat ini betul dirangkaikan dengan keadaan di mana Yesus mengatakan yang datang setelahnya adalah seorang penolong lain, dan dia mengatakan kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku jangan kau percaya, dan benar-benar ada yang mengaku bertemu dengan Yesus dan pengajarannya justru bertentangan dengan Yesus, mengajarkan menyembah kepada orang yang digantung di atas pohon, maka jelas yang digantung di atas pohon ini adalah orang terkutuk pengganti Nabi Isa alaihissalam. Maka Al-Quran betul yang mereka sembah
berdasarkan Roma 14 nomor 9 yang mereka sembah adalah iblis. Di ayat lain kemudian Al-Quran mengatakan begini. Dalam surah Al-Ankabut ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'abuduna min dunillah awthanan wa takhluquna ifka. Innal ladina ta'budun min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fa'antagu indallahi rizqa wa'budu washkuru lahu ilaihi turja'un. Sesungguhnya yang kamu sembah selain daripada Allah hanyalah berhala-berhala dan kamu membuat kebohongan. Nah, malam ini kita buktikan apakah yang datang kepada Paulus itu adalah betul-betul Yesus atau itu hanyalah sebuah kebohongan. Silakan. Baik, ini ada Elpis. Elpis, selamat pagi. Elpis Muslim apa Kristen? Elpis, dibuka mute-nya. Yoi, Muslim apa Kristen? dari namanya kira-kira Muslim atau Kristen ya? Gak tahu. Kan kita bisa main nebak. Ditahannya kok malah Kristen ya? Anda Kristen apa Oten? Kasih tahu nggak ya? Kristen. Boleh kita dialog sedikit ya? Abang Saya ini mau susah. tanya sama Bang Bentar Zuma dulu, deh. belum jelas ini Anda siapa. Saya manusia. Yang bilang Anda monyet siapa? Silakan Bang, Kristen Bang ya. Iya kan ya? Dia malu mengakui agamanya, Gurunda. Supaya kita arahkan dialog kita, silakan Anda bertanya sepuasnya. Oke, Tapi, gini. iya. Saya ada pertanyaan nih Bang Zuma. Jelaskan dulu Anda Kristen apa bukan? Bentar. Nanti saya jelaskan setelah. Jelaskan Bang Zuma. dulu Anda Kristen apa bukan? Ayo Bang, ngaku aja Kristen. Segampang Ayo, itu ngaku ya enggak lah. Ya udah kalau nggak usah ngaku nggak ada diam. Kita akan Boleh nggak bertanya gitu? saya akan mengarahkan jawaban saya dengan siapa saya berbincang-bincang gitu loh Bang. Kalau yang saya temani berdiskusi ini adalah Kristen, maka cakupan penjelasan saya itu mengarah kepada Kristen. Kalau Islam, Kalau Muslim? ya cakupan penyampaian saya itu kepada Muslim gitu Bang. Oke, baik. Kalau begitu, saya Muslim dari NTT, dari Nusa Tenggara Timur. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Iya, Ya. silakan Bang, silakan. Saya mau bertanya, Iya. di dalam surat Al-A'raf atau surat Al-Ma'idah, Ya, eh, Al-Araf ayat berapa Bang? sebentar ya. Ya. Oke. Nunggu ya. Ya. Boleh yang lain dulu kalau mau bertanya, nanti saya ini. Terima kasih kepada sahabat Juli Caniago dan juga Toto ya, saudara Toto yang telah mendukung channel kita. Tata Borneo, syukran. Dan juga sahabat-sahabat yang lain yang telah meramaikan channel-channel YouTube yang berafiliasi dengan Komal ini. Di antaranya channel Bang Sulkifli Emabas Official, Handi Selebes, Pera Istar, dan juga pemilih Bang Suma dan Yonatan Nandar. Terima kasih semua atas dukungan teman-teman sekalian. Ya, silakan Bang pertanyaannya. Masih mikir di Al-Arab berapa, Al-Maidah berapa? Iya, mungkin yang lain dulu. Yang lain dulu. Bento atau
Ani apa nih? Anam Yunus. Bang Bento dibuka mute-nya Bang Bento. Udah saya undang tuh buka mute Bang Bento. Ini kok Bang Elvis ini muslim tapi lupa ayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, saya ini cuma mendukung doang. Iya bang, makasih bang. Ya, salam kenal buat semuanya ya, Bang Juma. Iya bang Yong, salam kenal. Silakan dilanjut, saya dengar aja. Biarin. Baik. Gua pergi dia, nggak jadi nanya. Nggak jadi nanya dia. Lupa kali. Itu pertanyaan titipan itu biasa. Kemungkinan beliau bukan muslim, bisa jadi. Iya. Bisa jadi juga muslim. Kalau saya 1000% bukan muslim. Tanya agama kok ribet. Mikirnya lama. Saya jangankan tanya, udah ada benda tajam di leher tetap saya muslim kalau ditanya. Apalagi dalam keadaan merdeka kok, susah amat. Suaranya saya lupa inget tuh. Kenal tapi suaranya. Ini siapa namanya ini susah di ini nih. Susah nama aja udah. Kamar bebek. Susah Kamar nama bebek. aja. Ya, Assalamualaikum Bang, mau nanya Bang. Waalaikumsalam. Namanya siapa Bang? Muslim ya? Muslim Bang, Iya namanya siapa Bang? nama saya Adi Bang. Oh Bang Adi, silakan Bang Adi. Ya, mau tahu Pak, kalau perwakilan Apologen Makassar di mana Bang? Itu ada Bang Juma, Sulawesi Selatan. Iya. Di mana anunya Bang? Bisa menghubungi channel Komal Api Sulsel. Mereka punya Bang, sudah sekretariat. berteman sama beliau. Iya, nanti nanyanya di sana bang. Karena mereka tuh punya gitu ya. sekret di, kalau nggak salah di Todopuli. Cuman saya sendiri belum pernah ke sana. Seperti itu bang. Oh, Todopuli. Kalau kan ada yang di samping Stadion Mata Angin Bang, itu Mualaf Center. Apakah di situ juga Bang? Di mana? Stadion Montong Mualaf Center. Itu Arematea. Ya, ada Mualaf Center. Arematea. Ya, Arematea betul Bang. Kalau kita di Bantaing, situ Makassar Mualaf Center Indonesia, situ Pondok IT. Sekaligus IT ya, Bang, situ ya? iya, sekaligus sebagai markas MMCI. MCE. Yang depan masjid itu Bang, yang besar Bang, bukan? Bukan, dia di kompleks Pondok Ayu Lestari, Blok E nomor 1, iya, sorry. sudut. Oh ya Bang, nanti saya coba. Nanti karena kalau di apologi yang Sulsel Bang, saya tanya anunya Bang, belum di ini. Belum direspon? Belum di, ya betul, belum direspon. Oh iya. DM ke ininya, Komalnya, apologetnya, atau personilnya? Sudah Bang, sama ambulans. Abang ambulans. Oh iya betul. Ada komunikasi dengan mereka? Belum Bang, Oh belum direspon. betul. Kapan di DM? Sudah lama? Sudah 2 minggu yang lalu Bang. Di DM lagi bang, di DM lagi. Nanti saya tegur anak-anak ini. Siap. Iya. Siap. Iya, karena kan ini kan mau karena bagus nih Bang kalau ada kumal-kumal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang Iya, ini kali Pak Di, kurang traktir makan itu satu Makassar. Bang Zuma mau nanya Bang Zuma. Astagfirullah, orang masih ngomong. Sabar Bang Kanak, ini lagi ngobrol dulu ya sebentar ya. Ya, karena ini Bang, karena kan ini sekretariatnya nggak tahu Bang, jadi mau ke arah kemana. Ya, kalau sekretariat pusat itu di Masjid Nur Maulida di Gunung Bolangi. Jalan apa itu Bang? Di Bolangi. Oh, Bolangi Bang. Iya, personil kita juga di sana belum stay kecuali hari Sabtu dan Ahad. Nah, kebetulan kan Api Sulsel itu memang sangat butuh personil.
Makanya silakan aja menghubungi Komalnya, diulang lagi. Mungkin teman-teman lagi sibuk sampai tidak memantau Komal. Tidak mau memantau akun TikToknya gitu maksudku. Betul Bang, nanti saya coba lagi. Iya, dicoba lagi. Sampaikan bahwa saya sudah laporan ke Bang Sumanya. Silakan. Siap. Gitu ya Bang Adi ya. Makasih ya Bang Adi ya. Siap Bang, ya Bang. Ya, Ya. sebelum Kanak ini ada Bang Anam. Bang Anam ada yang mau disampaikan? Pak Anam. Dibuka mute-nya Pak. Pak Anam nggak mau lihatnya Pak Kanak ini di bawah. Ya Pak Kanak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muslim dari Lombok NTB. Bang Zuma mau bertanya dan minta pencerahannya ya. Iya Bang. Saya Muslim, bukan nggak melaksanakan ibadah yang 5 waktu sehari semalam itu kan, cuman saya ingin menjadi orang yang lebih benar. Pengen niat saya itu untuk memperdalami ilmu Islami itu, cuman kayak gimana ya, mau berniat baik agak tersendat di hati saya itu. Nah sekarang minta pencerahannya, gimana caranya kita biar lurus hati kita itu untuk mendalami agama Islam itu aja sih Abang Zuma, mohon pencerahannya. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah di atas muka bumi ini adalah Islam. Bersyukurlah kita ini yang lahir dalam keadaan Islam. Karena banyak orang yang kemudian di atas muka bumi ini berjalan dengan aliran kepercayaan yang mereka anut yang tidak berkesesuaian dengan akal dan justru bertentangan dengan apa yang mereka pegang sebagai kitab suci. Nah, sementara kita umat Islam ini adalah umat yang kemudian disempurnakan oleh Allah. Apa itu? Diberikan sebuah kitab bernama Al-Quran dan seirama dengan akal sehat manusia. Nah, terkhusus kepada apa yang saudara alami, coba sering-sering mengingat kematian. Karena kita hidup di dunia ini tujuannya hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kalau kita tidak tunduk kepada perintah Allah, berarti kita sama seperti iblis yang datang dan diminta oleh Allah untuk sujud menghormat kepada Adam alaihissalam. Jadi orang-orang yang kemudian tidak tunduk kepada perintah Allah berarti mereka sama dengan golongan tersebut. Nah, di dunia ini hanya ada dua, Bang. Orang yang taat dan orang yang ingkar. Orang taat disebut muslim, orang ingkar disebut kafir. Kalau kita berada di tengah-tengahnya maka kita zalim. Kalau kita membenci kebenaran Islam sementara kita Islam maka disebut munafik. Kalau kita menjalankan hukum Islam dan juga menjalankan hukum di luar Islam berarti kita syirik, musyrik. Nah, kalau itu salah satunya sudah ada dari kita, berarti kita harus taubatan nasuha. Salat kita itu harus betul-betul menjadi patron. Kalau ada orang ibadah salat, tapi salatnya tidak mampu mencegahnya untuk berbuat buruk, berarti salatnya itu tidak khusyuk. Bisa jadi salatnya itu riya. Bisa jadi salatnya itu hanya membatalkan kewajiban saja. Tapi kalau ada orang yang